Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya di sini sebagai perwakilan kelompok satu ingin menyampaikan uh, saya mempresentasikan tugas ujian akhir semester, yang mana saya dari kelompok satu itu mendapatkan materi tentang ERP implementation. Di sini kelompok saya ada Julian Dokungan dan juga Rafis November. Mungkin untuk tidak memperpanjang kata pembuka, saya langsung membuka slide saja. Oke, sebelum saya mulai, para teman-teman sudah melihat slide-nya? Sudah, Dit. Oke, langsung saya mulai saja. Ini adalah mata kuliah Enterprise Information System, yang mana dari kelompok kami ini ada Julian Dupulungan, saya sendiri Muhammad Aditya, setelah itu ada Rafis November. Dengan kelompok kami, kelompok satu itu mendapatkan materi tentang ERP implementation. Baiklah, untuk berikutnya langsung saja saya akan mulai. Yang pertama itu adalah metodologi implementasi. Yang pertama itu adalah pengenalan implementasi. Setelah itu ada pengenalan implementasi dengan pesatnya peningkatan jumlah implementasi MRP atau MRPIE selama tahun 1970-an dan 1980-an. Muncul kesadaran bahwa banyak yang gagal memenuhi harapan. Meskipun semakin banyak penelitian dan pengalaman, pandangan ini masih dipegang pada tahun 1990-an. Sebuah survei pada tahun 1994 oleh Benchmark Research Ltd dari perusahaan teknik Inggris dengan lebih dari 200 karyawan dan sistem ERP yang beroperasi kurang dari 3 tahun mengungkapkan bahwa yang pertama itu ada 28% tidak memiliki ukuran manfaat yang diharapkan sebelum dimulainya implementasi. Setelah itu, selain dari tingginya jumlah responden yang dimiliki definisi manfaat sebelumnya, paling banyak 1 dari 4 mencapai manfaat yang diharapkan. Yaitu 51% implementasi membutuhkan waktu lebih lama dari direncanakan. 28% implementasi melebihi anggaran. Setelah itu ada 68% paket dikontomisasi selama implementasi. Setelah itu ada 56% tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk dapat sepenuhnya menggunakan sistem di Go Live. Kedua itu adalah manajemen project. Implementasi melibatkan serangkaian kegiatan yang tidak sesuai secara alami dengan siklus bisnis secara normal. Kegiatan-kegiatan ini memiliki durasi yang terbatas, memiliki titik akhir, dan setelah itu barulah pekerjaan lebih lanjut harus diserap ke dalam aktivitas bisnis normal. Hal ini juga membutuhkan sumber daya yang dialokasikan dan juga pengembangan keterampilan khusus. Manajemen proyek merupakan multidisiplin dan berorientasi pada tim. Kompleksitas ini diperparah oleh kebutuhan untuk melibatkan semakin banyaknya orang dari waktu ke waktu, mengalihkan mereka dari aktivitas normal mereka. Dengan demikian, cara kerja cenderung kontras dengan bisnis berorientasi departemen konvensional. Setelah itu ada manajemen proyek lanjutannya. Itu dalam manajemen proyek terdapat hal yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya. Yang pertama, organisasi atau organization. Yang kedua ada cakupan. Yang ketiga ada rencana proyek. Yang keempat ada budget.
Setelah itu ada problem resolution. Yang keenam adalah risk assistant. Yang ketujuh performance. Yang kedelapan adalah vendor management. Masuk ke slide berikutnya. Terima kasih. Bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di sini ada skop implementasi. Salah satu pilihan adalah menjalani perihal total dari sistem. Pilihan lainnya adalah memperkenalkan perangkat lunak secara bertahap. Fungsional ini terlebih dahulu, kemudian muncul fungsional tambahan bertahap. Dalam kedua situasi tersebut, terdapat pilihan apakah sistem lama dan baru dijalankan secara paralel. Pertimbangan harus diberikan pada jumlah faktor. Yang pertama itu adalah kecepatan atau urgensi implementasi. Setelah itu ada ketersediaan orang untuk melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan. Berikutnya adalah ketersediaan waktu untuk melatih semua pengguna. Berikutnya ada biaya. Setelah itu ada perencanaan pada sistem baru. Ada gangguan operasional, dan terakhir adalah skala waktu keseluruhan. Masuk yang ketiga adalah rancangan proyek atau project plan. Nah, rencana proyek mendokumentasikan siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana proyek tersebut. Ini adalah hasil diskusi dengan orang-orang yang akan negosiasi atas sumber daya, skala waktu, dan biaya, serta ketepatan mereka. Ini harus realistis. Jika rentan waktu terlalu pendek, potensi gangguan akan dimasukkan ke dalam rencana, dan jika rentang waktu terlalu lama, momentum dapat hilang. Rencana tersebut memberikan panduan untuk proyek dan digunakan untuk memantau kemajuan. Ini memungkinkan orang untuk melakukan serangkaian tugas yang saling berhubungan dengan cara terorganisasi. Masuk itu keempat adalah anggaran biaya. Dengan biaya yang teridentifikasi, anggaran dapat dibuat. Juga harus diantisipasi bahwa masalah yang dibuat untuk ini adalah kepuasan kebijakan oleh manajemen keuangan. Pengeluaran aktual dipantau terhadap anggaran selama proyek berlangsung. Variasi yang seharusnya diperhatikan termasuk biaya konsultan yang tinggi, terutama pada tahap awal proyek, dan biaya pelatihan yang rendah. Rincian biaya konsultasi harus diidentifikasi selama proses seleksi dan dipantau untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan. Masuk yang kelima itu ada resolusi masalah. Dalam pelaksanaan akan banyak permasalahan yang diangkat dan membutuhkan penyelesaian. Bahayanya adalah bahwa beberapa dari masalah ini setelah mengidentifikasi dilupakan, hanya muncul di kemudian hari. Mungkin setelah sistem aktif. Dengan demikian, diharapkan ada prosedur yang disepakati untuk mencatat masalah dan penyelesaiannya. Apakah ini dengan penggunaan flip chart atau proses yang lebih canggih, harus diterima sebagai praktik bahwa ketika suatu masalah diangkat, itu dicatat. Setelah itu yang keenam ada menilai risiko. Terus untuk yang sering dikutip, jika bisa salah maka akan salah. Jika bisa salah maka akan salah. Tidak boleh diabaikan. Rencana proyek yang paling rinci bisa tersesat untuk kejadian yang sebenarnya bisa diantisipasi dan dicegah. Berikutnya adalah performa. Rencana proyek mengidentifikasi tugas-tugas apa yang dilakukan, tujuannya, kemudian untuk melaksanakan tugas. Hal ini diinginkan untuk memiliki beberapa identifikasi bahwa tugas-tugas sedang berlangsung seperti yang diperlukan dan
bahwa mereka telah mencapai apa yang dimaksudkan dari mereka. Asumsinya adalah bahwa ketika suatu tugas dilakukan itu mencapai tujuan, dengan demikian pelatihan penggunaan harus menghasilkan pengguna yang dapat menggunakan domain fungsional tertentu. Masuk yang kedelapan adalah manajemen vendor. Vendor kemungkinan besar akan menunjuk suatu titik kontak manajemen proyek vendor. Peran orang ini adalah memberikan dukungan kepada manajemen proyek, memberikan saran dan menyetujui rencana proyek, mengelola akun klien, dan mengkoordinasikan sumber daya yang disediakan vendor. Suatu prosedur harus disepakati antara dua manajer tentang bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh vendor harus disahkan oleh klien. Ini mencegah kejadian yang tidak sah seperti kunjungan yang tidak direncanakan atau perubahan perangkat lunak yang diminta pengguna. Dia tidak menjadi titik kontak pertama untuk penyelesaian masalah, apakah itu masalah teknis, praktis, terbaik yang terkait atau yang berkaitan dengan faktor vendor. Yang ketiga adalah maksudnya berikut ini, meskipun banyak perhatian terfokus pada kegiatan implementasi di muka, di latar belakang ada banyak pekerjaan yang berhubungan dengan masalah teknis. Tugas termasuk instalasi dan commissioning perangkat keras dan perangkat lunak. Berikutnya ada beberapa masalah teknis. Nah, yang pertama, bagaimana kerja sistem saat aplikasi ERP banyak digunakan. Setelah itu, seberapa cepat ruangan penyimpanan akan dikonsumsi saat sistem aktif atau prosedur backup. Ketiga, biasanya bisakah domain langsung diduplikasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan di domain lain seperti perangkat proses baru tanpa mempengaruhi domain langsung. Berikutnya, berapa banyak alternatif domain yang bisa dibutuhkan, seberapa lama transfernya, ada apa yang terjadi ketika dua orang mencoba mengakses data yang sama. Setelah itu, apakah sistem terkunci, dan jika demikian bagaimana cara membuka kuncinya. Setelah itu, apakah lokasi PC dan printer perlu diubah. Setelah itu, jika tujuan adalah untuk menggunakan alat tulis percetakan, ada printer khusus, dapatkah dilakukan, dan jika demikian, apakah yang terlibat dan kapan waktunya untuk melakukannya. Yang berikutnya itu ada seberapa amankah sistemnya, bagaimana akses pengguna dibatasi secara selektif, apakah berdasarkan layar atau berdasarkan bidang, bagaimana kata sandi dikelola, menu pengguna tidak perlu diubah, dan bagaimana ini akan ditangani. Berikutnya, apakah ada fasilitas logout otomatis jika akun login dan tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, bagaimana prosedur pemulihan bencana. Nah, masuk yang keempat adalah pelatihan dan kebutuhan akan strategi pelatihan. Meskipun kemungkinan nyaman untuk mengambil pendekatan informasi untuk pelatihan di mana orang mengambil pengetahuan dan keterampilan saat mereka pergi, ini tidak dapat diprediksi dalam hal hasil pembelajaran yang sukses. Pendekatan yang lebih formal untuk pelatihan cenderung melibatkan serangkaian 6 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan konten. Yang ketiga, rencana. Yang keempat, menyampaikan. Yang kelima, menilai pelajar. Yang keenam, meninjau efektivitas dan pelatihan. Setelah itu adalah menentukan objek pembelajaran atau defining learning object. Nah, di sini mendasari strategi pelatihan adalah dua tujuan. Terutama adalah transfer pengetahuan dari personal vendor ke personal kunci klien. Kedua adalah penyebaran penggunaan ini ke seluruh organisasi. Lebih tepatnya, tujuan pembelajaran menetapkan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh pembelajaran sebagai hasil yang
dari pelatihan. Kedua adalah menentukan konten atau isi. Isi dapat dipecah menjadi elemen yang berbeda, di antaranya bagaimana gambaran umum sistem. Perhatikan berfokus pada struktur aplikasi untuk memberikan apresiasi tentang bagaimana perangkat lunak berfungsi sebagai paket terintegrasi dan keterampilan untuk bernavigasi di sekitar sistem. Yang kedua ada detail fungsional. Fokusnya adalah pada bagian tertentu dari aplikasi untuk memungkinkan eksperimen dengan opsi yang berbeda, sehingga memungkinkan pengembangan pengguna terbaik dari aplikasi. Yang ketiga itu ada teknis. Isi dari ini berkaitan dengan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, pengaturan dan administrasi. Setelah itu ada interogasi. Perhatiannya adalah tentang bagaimana menggunakan data untuk mencari tahu apa yang terjadi. Yang tidak boleh diabaikan adalah kebutuhan untuk membuang keterampilan pelatihan tim proyek. Mereka akan menjadi pelatih bagi pengguna akhir. Setelah itu ada rencana atau planning. Penetapan bagaimana pelatihan akan disampaikan. Sejumlah judul dapat diidentifikasi. Yang pertama, organisasi secara keseluruhan. Ada dua fase berbeda dalam pelatihan. Yang pertama berkaitan dengan tim proyek yang memiliki kurva belajar yang curam untuk didaki dan banyak materi untuk dicerna. Paralel dengan ini adalah pelatihan administrator sistem. Yang kedua ada pelatih. Selama berimplementasi, dua kelompok pelatih dibebaskan dan anggota tim proyek yang berubah menjadi pelatih. Yang ketiga ada orang, siapa penontonnya, apakah mereka memiliki persyaratan khusus, apa tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka, apa kemampuan belajar mereka. Selama fase pertama, audiensi adalah tim proyek. Yang ketiga ada rencana. Maksudnya sambungan dari tadi itu berikutnya adalah lokasi, di mana lokasi pelatihan, lokasi di tempat cenderung menimbulkan masalah gangguan. Berikutnya ada fasilitas, peralatan apa yang dibutuhkan versus peralatan apa yang tersedia. Ruangan apa saja yang ruangan apa saja yang dibutuhkan, apakah ruangan memiliki PC, whiteboard, flip chart, overhead projector, smartboard. Yang tidak boleh diabaikan adalah pengaturan tempat duduk. Setelah itu ada struktur khusus. Struktur khusus. Nah, kursus apa yang diperlukan dan bagaimana konten terstruktur. Fokusnya bukan pada detail konten yang dibahas dalam persiapan implementasi, dapat pada penentuan kisaran topik yang akan dibahas dan bagaimana topik tersebut akan diatur ke dalam tema dan sesi individu. Berikutnya ada waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah itu ada metode. Ini adalah pendekatan yang paling objektif. Penekanannya ada pada pengembangan keterampilan komputer. Setelah itu sumber daya atau bahan. Ada berbagai bahan yang dapat digunakan. Masuk keempat adalah penilaian. Setelah menyampaikan peralatan, perlu untuk menetapkan apakah pelatihan mencapai tujuan, apakah peserta didik mempelajari apa yang dituntut dari mereka, apakah mereka pengguna sistem yang kompeten, apakah mereka tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mengapa. Ini akan melibatkan beberapa bentuk penilaian yang dirancang khusus untuk setiap situasi. Strategi harus menguraikan bagaimana penilaian ini akan dilakukan. Yang kelima adalah meninjau ulang atau review. Tahapan terakhir dalam siklus pelatihan adalah meninjau program pelatihan. Tujuannya adalah untuk menetapkan apakah berhasil dan apakah bisa dilakukan dengan lebih baik. Masalah diperiksa dan tindakan pencegahan ditetapkan ini tidak boleh dibiarkan sampai akhir program pelatihan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Pelajaran kemudian dimasukkan ke dalam sesi pelatihan berikutnya.
Di akhir program, pertemuan tinjauan akhir harus dilakukan untuk mengumpulkan pengalaman dari masing-masing sesi individu. Pelajaran dari ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam program pelatihan selanjutnya. Setelah itu ada biaya anggaran. Anggaran ini harus terus dipantau. Biaya fase 1 kemungkinan besar akan menyebar karena sulitnya membedakan antara kegiatan yang terkait dengan pelatihan dan konsultasi. Biaya fase 2 yang berhubungan dengan pelatihan penggunaan akhir harus lebih jelas didefinisikan. Namun, seorang tidak boleh jatuh ke dalam perangkap pengeluaran berlebihan di bidang lain dan mengurangi anggaran pelatihan. Sejarah menunjukkan bahwa ini adalah ekonomi palsu. Masuk ke tahap implementasi strategi pembelajaran yang akan disambung oleh teman saya, Rafis November. Mohon tunggu sebentar. Baik, terima kasih Adit. Saya akan melanjutkan pada tahap implementasi. Udah muncul ya teman-teman? Tes, udah muncul ya? Sudah, Rafis. Sudah. Baik. Setelah penjelasan panjang mengenai metodologi implementasi, saya akan melanjutkan pada tahap implementasi. Yang pertama, implementasi strategi pembelajaran. Fase 1. Implementasi strategi pelatihan tahap pertama adalah kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan pelatihan tim, proyek, dan administrator sistem. Fokus pelatihan untuk tim proyek adalah pada pemahaman fungsionalitas perangkat lunak, pelatihan tentang hal-hal seperti praktik terbaik, pemetaan proses, keterampilan pelatihan, dan dokumentasi dapat diberikan oleh vendor. Tapi ini akan bervariasi dari vendor ke vendor. Tujuan pelatihan adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan tentang penerapan, praktik implementasi, dan praktik terbaik operasional dari pelatih eksternal kepada personel internal yang ditunjuk. Sementara sebagian besar dari ini akan dilakukan dalam proses yang lebih formal. Transfer pengetahuan tentang fungsionalitas perangkat lunak cenderung dilakukan secara lebih informal. Namun, karena transfer pengetahuan tentang fungsi ini tidak perlu efektif, ada baiknya memeriksa area spesifik ini lebih dekat. Yang pertama ada konten, yaitu memahami fungsi apps. Paparan sejati pertama terhadap perangkat lunak datang ketika menjadi perlu untuk membuat fungsionalitas melakukan apa yang diperlukan. Ada berbagai tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh tim proyek agar mereka dapat mengembangkan proses bisnis yang memanfaatkan perangkat lunak. Setiap anggota membutuhkan pengetahuan tentang, yang pertama ada bagaimana menavigasi di sekitar sistem, dan yang kedua detail fungsi yang menjadi perhatian. Setiap anggota perlu mengembangkan keterampilan untuk dapat mengevaluasi berbagai cara fungsionalitas beroperasi untuk menetapkan apa yang terbaik bagi bisnis. Yang kedua ada tahap perencanaan. Terlepas dari sifat informal dari beberapa pelatihan ini, semuanya dapat direncanakan. Tanggal dapat ditetapkan dan orang serta lokasi dapat diatur. Penyampaiannya dilakukan oleh pelatih eksternal. Pelatihan kemungkinan terdiri dari campuran lokakarya formal dalam lingkungan kelompok dan sesi individu informal. Sebagian besar pelatihan akan berlangsung di lokasi klien, di ruang tim proyek, dan akan disampaikan oleh vendor. Salah satu kegiatan implementasi inti adalah mendefinisikan dan mengembangkan proses baru. Ini adalah tahap kreatif dan mengacu pada pengetahuan tentang praktik yang ada, praktik terbaik, dan fungsionalitas aplikasi ERP. Lanjut yang kedua ada menentukan proses. Tahapnya yaitu pertama teoritis framework. Ada berbagai cara untuk memikirkan proses yang ditentukan dalam bisnis. Yang diadopsi di sini didasarkan pada kerangka konseptual yang dikembangkan di Harvard. 40 kerangka kerja ini dimulai dengan pandangan bahwa bisnis adalah proses yang diatur. Proses ini dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang bertujuan. Ini melibatkan transformasi input,
Sumber daya menjadi hasil, yaitu produk atau layanan. Regulasi proses mengurangi kemungkinan bahwa hasil yang tidak dapat diterima dihasilkan, dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan hasil yang dapat diterima dihasilkan. Lalu tahap kedua ada kolase. Kolase membutuhkan pengumpulan sampel, yaitu semua dokumentasi termasuk halaman, judul, dan isi laporan, cetakan spreadsheet, dan template. Lalu ada layar dump dari semua layar komputer bekas. Dan yang terakhir, label, tag, dan item lain yang menginformasikan. Yang ketiga, memahami apa yang sedang dilakukan sekarang. Ada ungkapan yang sejalan dengan, jika Anda ingin pergi ke suatu tempat, cari tahu di mana Anda berada terlebih dahulu. Nasihat yang baik ini berguna untuk tugas di depan. Dengan memahami apa yang sedang dilakukan sekarang, ia mengungkapkan mitos dan kekeliruan seputar apa yang terjadi dan memberikan titik referensi untuk membangun. Terlepas dari kemungkinan bahwa proses yang didesain ulang mungkin tidak memiliki kemiripan dengan proses yang ada, nilai dari latihan ini adalah mengungkapkan masalah yang perlu ditangani dalam desain ulang. Yang keempat, ada perbaikan cepat. Evaluasi proses yang ada pada mengungkapkan peluang di mana perubahan kecil dapat membuat segalanya lebih mudah. Meskipun proses dapat berubah sebagai konsekuensi dari implementasi, perbaikan proses yang ada hanya melibatkan sedikit usaha, dapat membawa keuntungan jangka pendek. Perbaikan cepat ini dapat mengakibatkan penghentian tugas yang tidak perlu atau modifikasi kecil pada tugas penting. Yang kelima, proses bisnis. Pendekatan rekayasa ulang cenderung diasosiasikan dengan pandangan yang benar-benar segar tentang bagaimana sesuatu dilakukan. Dimulai dengan lembar kosong, tujuan dari proses didefinisikan. Kemudian ditentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada prototype. Kegiatan prototyping merupakan salah satu kegiatan inti dari implementasi. Aktivitas inilah yang menetapkan bagaimana hal-hal akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak baru. Tujuan pada tahap ini bukan untuk menghasilkan cara kerja yang terbaik. Selama aktivitas desain proses, sejumlah pertanyaan harus ditanyakan. Seperti apa yang kita coba capai, apa cara terbaik untuk melakukan ini, apakah kita ingin melakukan hal-hal seperti yang selalu kita lakukan? Jika demikian, mengapa? Apa cara alternatif yang ada untuk melakukan ini? Mengapa saya tidak bisa melakukannya seperti yang saya inginkan? Pada prototipe terdapat tahap yang pertama, itu daftar masalah. Ketika masalah muncul, mereka perlu dicatat sebagai masalah. Anggota tim perlu mengembangkan disiplin untuk mencatat masalah yang terjadi. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan mereka dilupakan, muncul pada waktu yang lebih tidak nyaman. Log ini menyediakan agenda penyelesaian masalah. Seorang ditugaskan untuk setiap masalah yang perlu diselesaikan dan orang tersebut menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini mungkin mudah untuk diselesaikan, tetapi beberapa alasan tidak pernah ditangani. Atau apa yang mungkin di sekilas merupakan tujuan sederhana, mungkin sangat kompleks dalam pencapaiannya. Yang kedua, ada modifikasi software. Modifikasi harus dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan dan manfaat yang jelas akan diperoleh. Misal, menghemat waktu dengan tugas yang sering dan rutin. Prosedur ini akan membahas masalah yang meliputi. Pertama, sifat perubahan. Yang kedua, pembenaran untuk perubahan. Ketiga, siapa yang meminta perubahan dan siapa yang mengizinkan perubahan. Keempat, biaya modifikasi. Kelima, manfaat yang diharapkan dari modifikasi. Yang keenam, skala waktu untuk melakukan modifikasi. Tahap ketiga itu kegunaan. Salah satu pendekatan adalah untuk mengatur pengguna ke dalam kelompok dan menetapkan struktur menu untuk setiap kelompok. Pada tingkat layar, di mana beberapa layar digunakan secara sering dan rutin. Satu layar dapat dirancang. Selain memenuhi persyaratan keamanan, ini dapat meningkatkan penyerapan pengguna. Namun, ini perlu dilakukan dengan apresiasi bahwa proses dapat berubah di masa depan. 4. Pilot. Pilot memberikan kesempatan untuk menguji versi pra-release akhir dari proses sedekat mungkin dengan situasi langsung yang dapat disimulasikan. Ini adalah simulasi peristiwa di dunia nyata. Tujuannya yaitu untuk menguji integritas proses dan mengungkapkan kelemahan apapun sebelum dirilis. Ini memberikan kesempatan untuk menangani masalah apapun sehingga tidak menjadi masalah saat hidup. Pada pilot ini terdapat tahap yang pertama ada persiapan. Persiapan sangat penting untuk keberhasilan percobaan.
Mereka yang terlibat akan mencakup banyak jika tidak semua anggota tim, proyek, dan pengguna akhir yang pengetahuannya tentang lingkungan kerja dapat berkontribusi pada pengembangan skrip simulasi. Skrip itu sendiri akan dimulai dengan transaksi normal. Pengaruh transaksi ini pada proses lain akan diperiksa untuk memastikan bahwa dampaknya sesuai dengan yang diterapkan. Kemudian penyimpanan ke fungsi normal dari proses diuji. Tahap yang kedua, simulasi. Jika pengujian mengungkapkan masalah dengan proses, maka itu memberikan kesempatan untuk mengembangkan tanggapan yang sesuai tanpa berada dalam situasi langsung. Satu kesempatan yang diberikan oleh pilot adalah kemungkinan bagi administrator sistem untuk mendapatkan gambaran awal tentang bagaimana menjalankan perangkat lunak mempengaruhi kinerja sistem. Misal, ruang disk, efek pada aplikasi lain, lalu lintas jaringan. Meskipun ini mungkin hanya wawasan token, mungkin cukup untuk mengungkapkan apakah ada hambatan teknologi. Tahap yang ketiga, menindaklanjuti. Tindak lanjut dari simulasi yang sebenarnya adalah penyelesaian dari setiap masalah yang muncul. Setelah masalah telah ditangani, maka pilot harus diulang. Siklus uji coba, identifikasi masalah, penyelesaiannya, lalu uji coba ini berlanjut hingga semua masalah diselesaikan. Ketika semua orang puas bahwa proses berfungsi seperti yang diperlukan, mungkin diinginkan untuk meminta manajer proyek, tim proyek, dan pemilik proses akhir untuk menandatangani bahwa proses tersebut dapat diterima. Yang kelima ada tanggung jawab. Tugas yang bijaksana adalah menyusun dua daftar. Daftar pertama mengidentifikasi semua proses yang berbeda. Daftar kedua mengidentifikasi semua kategori pengaturan data yang berbeda. Misal, rincian pemasok, rute, daftar harga, bagian pembaruan akun. Untuk kedua, daftar peran yang terlibat perlu diidentifikasi. Tanggung jawab ditugaskan dan disepakati. Perlu dicatat bahwa orang yang terlibat dalam pengumpulan data untuk entry mungkin berbeda dari mereka yang memasukkan data ke dalam sistem. Menugaskan tanggung jawab mungkin paling baik dilakukan sebelum proses diselesaikan, karena memastikan bahwa mereka yang diberi tanggung jawab untuk tugas tersebut memiliki kesempatan untuk terlibat dalam fase akhir pengembangan proses. Yang keenam, dokumentasi. Dokumentasi adalah tahap akhir dari pengembangan proses. Dokumentasi mencakup semua prosedur, instruksi, dan template yang terkait dengan proses. Prosedur dan instruksi memberi tahu orang-orang yang bagaimana mereka seharusnya melakukan sesuatu. Prosedur dan instruksi dengan demikian harus mencerminkan apa yang dilakukan. Dokumentasi juga mencakup deskripsi pekerjaan, karena pekerjaan mungkin telah didefinisikan ulang setelah proses rekayasa ulang. Tidak ketinggalan adalah laporan dan alat tulis. Tahap dokumentasi yang pertama yaitu prosedur dan instruksi kerja. Prosedur dan instruksi kerja menjelaskan bagaimana tugas dilakukan. Yang terakhir secara lebih rinci. Produksi dokumen-dokumen ini bukanlah tugas untuk satu orang, tetapi bagi mereka yang menentukan prosesnya. Karena berbagai proses kemungkinan akan terpengaruh, ini adalah kesempatan untuk meninjau format dokumentasi organisasi. Judul dokumen kemungkinan mencakup pertama ada nama proses, kedua tujuan proses, ketiga deskripsi proses, keempat peran yang bertanggung jawab untuk proses operasi dan pemeliharaan. Yang kelima alur proses, keenam petunjuk rinci, dan ketujuh rincian dokumentasi terkait. Yang kedua deskripsi pekerjaan. Perkembangan proses baru akan mengakibatkan munculnya deskripsi pekerjaan baru. Optimasi tugas manual dan pembuatan tugas baru membuat ini tak terhindarkan. Namun, orang cenderung resisten terhadap perubahan. Dengan demikian, personel sumber daya manusia perlu dilibatkan sejak awal dalam pelaksanaannya. Implikasi yang berkaitan dengan perubahan deskripsi pekerjaan perlu ditangani dengan cara yang menyenangkan dan bersahabat. Yang ketiga, laporan. Proses sebenarnya untuk menghasilkan laporan yang disesuaikan harus mengikuti prosedur yang terkendali, dikoordinasikan oleh manajer proyek. Permintaan harus disertai dengan spesifikasi. Spesifikasi ini harus berisi informasi tentang pemohon, tujuan laporan, judul kolom, kriteria pemilihan, kriteria pengurutan, dan persyaratan khusus seperti perhitungan. Penulisan laporan akan menilai apakah mereka mampu menghasilkan laporan atau apakah akan memerlukan dukungan teknis vendor. Ketika dukungan eksternal diperlukan, kutipan dan perkiraan skala waktu diperlukan sehingga manfaat dari pengeluaran tambahan dievaluasi. Dimungkinkan untuk menemukan solusi alternatif untuk menyelesaikan kebutuhan informasi spesifik. Nilai dari memiliki prosedur yang terkendali adalah memastikan bahwa laporan dihasilkan dalam waktu yang wajar. Yang keempat, alat tulis. Diasumsikan bahwa dokumentasi yang dikirim
ke pelanggan dan pemasok menggunakan alat tulis pracetak. Dokumentasi ini menyajikan citra perusahaan. Selain itu, alat tulis pracetak mungkin mahal dan teknologi yang digunakan untuk mencetak dokumentasi mungkin ketinggalan zaman. Implementasi memberikan kesempatan untuk meninjau gambar ini dan sarana untuk menghasilkan dokumentasi. Dilanjutkan oleh teman saya, Joliando. Baik. Terima kasih. Nama saya Julian Uruna. Saya akan melanjutkan dan berikutnya saya akan melanjutkan materi mengenai tahap implementasinya. Sebelum saya melanjutkan, saya izin bertanya apakah saya sudah kelihatan? Sudah, Jo. Baik. Baik, selanjutnya yaitu implementasi strategi pelatihan atau fase 2, yang mana fase dalam pelatihan ini adalah pelatihan pengguna akhir dan manajer. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan ke seluruh organisasi pengetahuan dan keterampilan tim proyek yang berkaitan dengan aplikasi dan proses baru. Hasil yang diharapkan adalah peserta pelatihan dapat menggunakan sistem. Untuk implementasi strategi pelatihan fase 2 ini, terdapat tahap yang pertama itu program. Untuk fase ini, sebuah program dapat dikembangkan yang mencakup semua bidang yang dibutuhkan untuk dapat diatur ke dalam tema yang berbeda untuk mencerminkan topik dan audiens yang berbeda. Sementara gambaran umum akan menarik bagi semua orang, bidang spesialis hanya akan relevan untuk sejumlah orang terbatas. Format pelatihan ini akan cenderung terstruktur ke dalam lokakarya pelatihan formal yang berbasis di sekitar PC. Data idealnya harus apa yang akan mereka gunakan ketika hidup, sehingga situasi kehidupan ideal harus apa yang akan mereka gunakan ketika, sehingga kehidupan nyata dapat disimulasikan. Ini mungkin memerlukan persiapan pengaturan data. Sementara materi pelatihan harus berorientasi pada tugas. Ini akan menjadi penjelasan untuk mendorong apresiasi tentang mengapa sesuatu itu dilakukan dengan cara tersebut. Untuk tahap yang kedua dalam implementasi fase 2 yaitu rencana. Pada tingkat rinci dari setiap sesi individu, persiapan yang akan didukung oleh rencananya meliputi yang pertama tujuan, kemudian pelatihan, audiens atau penonton, waktu, lokasi, fasilitas, konten dan struktur konten, metode, sumber atau bahan, dan kemudian biaya. Untuk template sederhana mengenai rencana atau plan dapat dilihat seperti di dalam screen ini. Pertama itu ada training plan. Kemudian di situ ada pengenalan, kemudian ada kesimpulan, kemudian ada review. Yang ketiga yaitu penyampaian penilaian. Untuk penyampaian pelatihan harus menyampaikan peserta pelatihan mengembangkan keterampilan yang perlu diajarkan. Untuk memastikan bahwa ini sedang dilakukan, beberapa bentuk penilaian harus dilakukan. Penekanannya adalah pada penilaian tingkat keterampilan atau pengetahuan apa yang telah dicapai. Namun, harus diingat bahwa peserta pelatihan cenderung mempertahankan pengetahuan atau keterampilan ini semakin lama waktu yang berlalu sebelum mereka diminta untuk menggunakannya. Dengan demikian, penilaian hanya dapat mengungkapkan apa yang mampu dicapai oleh orang tersebut daripada memberikan indikasi bahwa orang tersebut kompeten pada tugas tertentu. Mungkin perlu untuk memberikan kursus penyelenggaraan lebih dekat ke go live. Kemudian ada meninjau ulang atau review. Setelah setiap sesi selesai, itu harus ditinjau ulang untuk merefleksikan masalah dan menilai apa yang berhasil dan apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik. Isu yang diangkat mungkin berkaitan dengan materi yang disajikan dan menyoroti perlunya revisi, atau mungkin menyoroti masalah dengan orang-orang dan kebutuhan untuk menetapkan strategi untuk menangani mereka.
Setiap situasi akan berbeda, tetapi masing-masing akan berkontribusi pada akumulasi kekayaan pengalaman yang ketika terus-menerus dimasukkan ke dalam sesi pelatihan berikutnya akan membuat sesi ini menjadi pengalaman belajar yang lebih sukses bagi peserta pelatihan. Tahap berikutnya pada implementasi yaitu pengaturan data atau data setup. Data adalah dasar untuk semua peristiwa dalam bisnis. Data adalah di mana baik disimpan di hard disk, di kapur, di papan tulis, atau dicoret-coret di atas kertas. Nilainya adalah untuk menginformasikan. Jika tidak benar, maka kami tidak memberitahu dengan benar dan kemudian kami membuat keputusan yang salah. Dari keputusan tersebut terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan situasi. Hasilnya, waktu dan usaha untuk memperbaikinya, mungkin kehilangan pelanggan, karyawan yang tidak puas, dan pemasok yang tidak percaya, dan akan ada elemen biaya juga. Dalam pengaturan data terdapat beberapa hal. Yang pertama itu migrasi data. Migrasi data adalah proses yang kompleks. Pendekatan manapun yang diadopsi, meskipun kemungkinan kedua metode akan terlibat, migrasi data ke sistem baru akan memerlukan perencanaan secara rinci dan pada titik yang cukup awal dalam implementasi untuk memastikan bahwa proses ini selesai tepat waktu. Ada beberapa pertanyaan dalam data setup, yang diantaranya yang pertama yaitu data apa yang diperlukan pada sistem baru, kemudian bisakah data ini ditransfer dari sistem lama, kemudian data apa yang diperlukan yang tidak ada pada sistem lama. Apakah data ini ada di tempat lain dan bagaimana itu bisa menjadi masukan terbaik. Kemudian bagaimana data akan dibersihkan. Yang kemudian ada data statis, apa yang dapat ditransfer sebelum ditayangkan, dan data dinamis, apa yang hanya dapat ditransfer setelah penggunaan terakhir sistem lama. Siapa yang akan memeriksa data dan kapan, siapa yang akan memasukkan data dan kapan dilakukannya. Kemudian bagaimana proses entry data yang akan dikelola, bagaimana keakuratan data yang dimasukkan akan diverifikasi. Data statis dapat dimasukkan selama periode waktu tertentu, sedangkan data dinamis, data yang berubah dari waktu ke waktu, hanya dapat ditransfer setelah transaksi terakhir pada sistem lama. Selanjutnya pada proses implementasi yaitu pengecekan menit terakhir atau last minute check. Waktunya telah tiba, penggunaan telah dilatih, proses uji, dokumentasi, didistribusikan, dan pengaturan data pada sistem. Perangkat keras telah diperiksa dan printer juga berfungsi. Apa yang telah diabaikan? Pertanyaan ini patut diajukan karena kemungkinan besar itu hanya data kecil dan suatu yang jelas yang belum pernah dipikirkan oleh siapapun. Ini adalah pertanyaan terbuka dan siapapun dipersilakan untuk menanggapinya. Selanjutnya yaitu go live review. Idealnya ketika sistem baru dijalankan, orang-orang beralih dari praktik lama mereka ke praktik yang dibutuhkan oleh sistem baru. Jika setiap orang dilatih dengan benar, maka setiap orang akan tahu apa yang harus dilakukan pada hari go live. Jika proses telah diuji dengan benar, maka operasi akan berjalan dengan lancar. Jika migrasi data telah ditangani dengan benar, maka data akan masuk akal bagi mereka yang menggunakannya. Keberhasilan dari go live diukur dari minimnya masalah. Perasaan anti klimaks yang luar biasa menggerogoti pencapaian salah satu tonggak paling signifikan dalam implementasinya. Namun, implementasinya belum selesai. Pekerjaan kemudian dimulai untuk menyadari manfaat dari sistem baru. Namun, jika masalah dialami pada dan setelah go live, mekanisme harus ada untuk menanganinya. Adapun tahapan yang ada pada go live atau pada saat review, pencobaan, yang pertama itu ada masalah dan solusinya. Ketika masalah diidentifikasi, itu harus dilaporkan kepada orang yang ditugaskan dengan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelesaian masalah. Ini mungkin seorang manajer proyek. Penyelidikan awal akan mengungkapkan apakah masalah tersebut dapat segera diselesaikan, memerlukan penyelidikan lebih lanjut, atau apakah itu sesuatu yang perlu ditransfer ke vendor untuk ditangani. Rincian tentang masalah diperlukan. Ini akan mencakup deskripsi tentang apa yang sedang dilakukan pada saat masalah muncul. Bukti harus dikumpulkan tentang masalah tersebut dalam bentuk screen dumps dan dokumentasi yang relevan. Untuk tahap pada masalah dan resolusinya, yang pertama itu bantuan pengguna atau user help desk. Meja bantuan pengguna adalah fasilitas pusat panggilan yang disediakan oleh vendor.
yang memungkinkan klien untuk mencatat masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jam akses cenderung jam kantor normal. Meskipun ini akan bervariasi menurut vendor, meskipun layanan ini akan menjadi bagian dari pengguna, yang terakhir, jika berulang dapat dikenakan biaya. Dari sudut pandang koordinasi masalah, praktis bahwa klien hanya memiliki orang yang ditunjuk yang mengakses meja bantuan pengguna. Jadi, ketika masalah dilaporkan, mereka dicatat bersama masalah lainnya. Poin kuncinya adalah bahwa semua masalah, terlepas dari siapa yang menyelesaikannya, perlu dicatat dan dipantau untuk memastikan bahwa mereka diselesaikan dengan cara yang dapat diterima dan tepat waktu dan diselesaikan. Kemudian ada poin yang kedua yaitu akhir pada bulan pertama atau the 5-month end. Proses akhir bulan harus mengikuti prosedur yang jelas di mana semua tugas terdaftar dan mereka yang bertanggung jawab untuk melakukannya diidentifikasi. Akhir bulan pertama adalah periode yang berpotensi karena dapat mengungkapkan masalah yang karena sifatnya tetap tersembunyi dari pandangan. Masalah operasional muncul ke permukaan saat terjadinya go live. Namun, dengan sistem yang terintegrasi, masalah operasional diterjemahkan ke dalam angka akuntansi. Nilai-nilai anomali dapat diambil dalam perjalanan bisnis sehari-hari. Tetapi, kecuali jika Anda mencari angka-angka ini. Angka-angka itu berlalu tanpa disadari. Dimungkinkan untuk menjalankan saldo percobaan secara berkala selama periode pertama ini untuk mengumpulkan ketidakberesan. Ini memberikan kesempatan untuk menangkap masalah yang lebih nyata. Namun, gambaran komprehensif pertama tentang apakah angka-angka akuntansi seimbang dan masuk akal akan muncul selama proses akhir bulan. Pemeriksaan angka-angka ini akan mengungkapkan anomali dan penyebabnya. Pengaturan kode akun yang salah atau kode akun yang hilang mungkin menjadi alasannya. Kemudian pada fase review terdapat poin langkah-langkah yang selanjutnya yaitu tinjau ulang atau review. Review menyediakan kesempatan untuk mempelajari dari proses implementasi yang diantaranya apakah software bekerja sesuai harapan, apakah masalah yang menghalanginya, kemudian apa yang bisa dipelajari dari implementasi, apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik, kemudian bagaimana ini bisa digunakan di masa depan, berapa skala waktu atau anggaran diperlukan untuk menangani masalah yang tersisa, kemudian apakah proyek telah sukses. Pada saat sedang berlangsung, implementasinya tidak boleh benar-benar berhenti. Manfaat yang diantisipasi di awal mungkin tidak muncul tanpa pelatihan lebih lanjut pada proses, karena proses pembuatan prototipe tidak mungkin menghasilkan solusi optimal. Setelah proses tertentu telah berjalan dan memiliki waktu yang untuk diselesaikan, masalah muncul jika ditangani dapat mengarah pada peningkatan proses. Selain itu, perlu diingat bahwa sistem Enterprise Resource Planning hanyalah alat untuk memfasilitasi kegiatan dalam bisnis. Jadi, ketika perbaikan terjadi, mereka tidak perlu secara langsung berhubungan dengan sistem ERP. Perbaikan dalam penggunaan sistem ERP merupakan hasil dari perbaikan dalam proses. Perbaikan-perbaikan ini dapat menjadi informal ketika kebutuhan muncul atau dalam lingkungan di mana perbaikan-perbaikan merupakan bagian dari budaya. Untuk pada saat ongoing, beberapa tahapan. Yang pertama itu perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Perbaikan berkelanjutan adalah perpanjangan logis dari proyek implementasi. Ini memungkinkan praktik kasar yang dikembangkan dalam situasi buatan dari lingkungan tim proyek untuk disempurnakan dan di-setel dalam realitas operasi sehari-hari oleh mereka yang bekerja. Sebagai praktik di seluruh perusahaan, ini dapat diresmikan kapan saja meskipun membutuhkan organisasi, komitmen, dan perencanaan. Transisi dari tim proyek ke tim perbaikan terus-menerus harus direncanakan terlebih dahulu. Hasil dari perbaikan berkelanjutan adalah transisi dari potensi untuk mewujudkan manfaat dari aplikasi ERP ke kemungkinan bahwa manfaat itu direalisasikan. Ada fitur dari program peningkatan berkelanjutan yang disajikan di lampiran berikut ini. Yang pertama ada objektifnya, kemudian ada pendekatannya, kemudian ada partisipasi yang terlibat, kemudian ada catatannya. Selanjutnya
pada perbaikan terus-menerus. Poin yang pertama itu terdapat bagian yaitu dimensi kultural. Konsep budaya ini merupakan isu penting yang harus diapresiasi dan ditinggalkan. Dari perspektif ERP, budaya yang merangkul perubahan diinginkan untuk implementasi yang sukses. Ini merupakan bagian dari kondisi yang kondusif untuk perubahan. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan manajemen proyek untuk implementasi ERP didukung oleh manajemen senior yang kuat, dapat memaksa melalui implementasi. Praktik-praktik baru dapat dikenakan pada tenaga kerja. Namun praktik-praktik ini akan dilakukan secara mekanis dan dorongan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik akan hilang. Tahap perbaikan terus-menerus dari implementasi sangat tidak mungkin terjadi setelah sistem aktif dan berjalan. Semuanya akan kembali ke normal. Poin yang kedua yaitu pembelajaran organisasi dan belajar organisasi. Bagi kebanyakan orang yang terlibat dalam implementasi ERP, seluruh siklus adalah pengalaman belajar. Anggota tim proyek mendapatkan pengetahuan baru. Pengguna akhir mempelajari keterampilan baru. Para manajer mempelajari pendekatan baru untuk memahami apa yang terjadi. Fakta bahwa begitu banyak orang dalam organisasi yang terlibat menimbulkan gagasan pembelajaran komunal. Lebih sering disebut sebagai pembelajaran organisasi. ERP adalah tentang perubahan dan jika perubahan ini ingin berhasil, maka diperlukan kemampuan kolektif orang untuk memahami lingkungan mereka, belajar tentang kemungkinan untuk masa depan dan kemungkinan diwujudkannya. Untuk tujuan ini, sebuah organisasi yang memulai implementasi ERP dapat mengambil manfaat dengan menganggap dirinya sebagai organisasi pembelajaran dan mengadopsi praktik yang berkaitan dengan berbagai aspek pembelajaran yang disajikan dalam tinjauan sepintas dari subjek ini. Adopsi mereka pada gilirannya dapat berdampak pada budaya organisasi. Sedemikian rupa untuk meningkatkan kondisi kondusif untuk implementasi ERP yang sukses. Poin yang kedua pada ongoing, pada testing saat sedang berlangsung, yaitu mengupdate versus software baru. Saat tiba ketika sistem yang ada dianggap telah memenuhi tujuannya dan dipandang lebih sebagai penghalang kemajuan daripada sebagai enabler, dengan berlalunya waktu, keputusan tentang apa yang harus dilakukan dapat terus ditunda. Kesempatan untuk mencari manfaat dari sistem baru atau yang ditingkatkan pergantian, tetapi ini diimbangi oleh biaya yang dikeluarkan melalui peluang yang hilang terkait dengan peningkatan fungsionalitas. Ketika keputusan akhir diambil untuk melakukan sesuatu ada 3 pilihan. Update, memperbarui, atau mengganti. Seseorang harus mempertimbangkan keuntungan apa yang ditawarkan oleh setiap opsi dan bagaimana masing-masing diimbangi oleh masalah seperti biaya, gangguan, atau risiko perangkat baru, lunak baru yang belum teruji dan penuh bug. Terakhir, ada opsi yang mengganti sistem lama dengan sistem baru dengan tantangan dan peluang yang terkait. Opsi manapun yang diputuskan, siklus implementasi telah kembali ke titik awalnya. Siklus dimulai lagi dengan kebutuhan dan bagaimana kebutuhan itu harus terpenuhi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya dan dari teman-teman saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Silakan, Adit. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Joliando dan Rafis November. Dengan berakhirnya penyampaian dari Saudara Jo, maka selesai pula materi tentang ERP implementation. Dan mungkin hanya itu aja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman sebagai moderator, pamit undur diri. Sekian, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.